Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zazkia, saya berasal dari kelas 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Yuk, saksikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Sebelum kita masuk ke pengertian macam-macam hukum dasar kimia, macam-macam hukum dasar kimia terbagi menjadi 5. Yang pertama, hukum Lavoisier, yang kedua, hukum Proust, yang ketiga, hukum Dalton, yang keempat, hukum Gay-Lussac, yang kelima atau yang terakhir yaitu hukum Avogadro. Yang pertama adalah hukum Lavoisier atau kekekalan massa, adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total setelah zat reaksi. Hal tersebut lantas disebut dengan hukum kekekalan massa karena di dalam reaksi kimia tidak merubah massa. Ini adalah contoh dari soal hukum Lavoisier. Pada pembakaran magnesium yang dilakukan di udara akan dihasilkan zat magnesium oksida. Apabila magnesium yang dibakar sebanyak 0,098 gram menghasilkan 0,162 gram Mg0 atau magnesium oksida. Berapa jumlah massa gas oksigen yang digunakan dalam reaksi tersebut? Yuk kita bahas. Mgs ditambah 02G menghasilkan Mg0S. 0,098 Gr ditambah 02G menghasilkan 0,162 Gr. 02G sama dengan 0,162 Gr dikurang 0,098 gram. 0,2G 0,04 Gr. Yang kedua adalah hukum Proust atau perbandingan tetap, adalah setelah adanya hukum Lavoisier mengemukakan hukum kekekalan massa, maka ahli-ahli kimia mulai terinspirasi untuk menyelidiki aspek kuantitatif dari reaksi kimia. Dengan demikian lahirlah hukum perbandingan tetap. Ini adalah contoh soal dari hukum Proust. Sebanyak 21 gram besi Fe dipanaskan dengan 24 gram belerang es sehingga membentuk senyawa FeS2. Jika air Fe sama dengan 56 dan air S sama dengan 32, tentukan sisa zat yang tidak bereaksi dan banyaknya FeS2 yang terbentuk. Pembahasannya, perbandingan massa Fe berbanding S dalam FeS2 sama dengan 1 dikali air Fe berbanding 2 dikali air S sama dengan 1 dikali 56 berbanding 2 dikali 32 sama dengan 56 berbanding 64. 56 dibagi lagi dengan 8 mendapatkan hasil 7. 64 dibagi dengan 8 mendapatkan hasil 8. Sesuai dengan perbandingan tersebut, maka 21 gram besi akan bereaksi dengan 24 gram belerang sehingga sisa zat yang tidak bereaksi adalah 24 dikurang 21 sama dengan 3 gram dan banyaknya FeS2 yang terbentuk adalah 21 ditambah 24 sama dengan 45 gram. Yang ketiga adalah hukum Dalton atau kelipatan perbandingan. Hukum Proust dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan untuk unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Salah seorang John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844, Dalton mengamati suatu keteraturan terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Ini adalah contoh dari soal hukum Dalton. Tentukan perbandingan nitrogen jika nitrogen dan oksigen membentuk senyawa-senyawa NO2, NO, dan N2O. Pembahasannya, untuk menentukan perbandingan nitrogen, buat jumlah oksigen pada semua senyawa NO2. NO dan NO2 sama, sehingga menjadi 3 dibagi 2 NO2, 3NO, dan 3N2O. Perbandingan nitrogen adalah 3 dibagi 2N berbanding 3N berbanding 6N sama dengan 3 berbanding 6, 6 berbanding 12. Yang keempat ada hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume. Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1805 mengadakan eksperimen volume gas bereaksi dengan gas lain membentuk gas baru. Reaksi gas hidrogen dan gas oksigen menjadi uap air pada suhu tekanan yang sama. Berikut ini adalah contoh soal dari hukum Gay-Lussac. Sebanyak 4 LC4 dibakar habis dengan gas oksigen sesuai persamaan reaksi. C4G ditambah 202G menghasilkan CO2G ditambah 2H2O ini pada suhu dan tekanan yang sama. Volume gas CO2 yang dihasilkan adalah perbandingan volume CH4 berbanding 02 berbanding CO2 berbanding H2O sama dengan 1 berbanding 2, 2 berbanding 1, 1 berbanding
berbanding 2. Jika volume CH4 sebanyak 4L, maka volume gas CO2 yang dihasilkan yaitu volume CO2 sama dengan koefisien CO2 dibagi koefisien CH4 dikali volume CH4 sama dengan 1 dibagi 1 dikali 4L sama dengan 4L. Jadi volume gas CO2 yang dihasilkan adalah 4L. Yang kelima ada hukum Avogadro. Melengkapi kajian ilmuwan awalnya tahun 1811, Avogadro membuat hipotesis pada suhu plus dan tekanan P yang sama gas-gas apapun yang memiliki jumlah partikel yang sama pula. Ini adalah contoh soal dari hukum Avogadro. Sebuah tabung memiliki volume 5L, terdapat 2 dikali 10 pangkat 22 molekul gas karbon dioksida di suhu dan tekanan yang sama. Hitung berapa jumlah molekul gas nitrogen pada tabung dengan volume 4L. Pembahasannya, N1 dibagi F1 sama dengan N pangkat 2 dibagi F pangkat 2. 2 dikali 10 pangkat 22 dibagi 5 sama dengan N pangkat 2 dibagi 4. N pangkat 2 menghasilkan 1,6 dikali 10 pangkat 22 molekul. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.